Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Baik, saya Dia Permatasari, NIM 1911320039, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, kelas BKI 5B, mata kuliah Konseling Dakwah, dosen pengampu Ibu Asniti Karni NPD Kons. Baik, di video kali ini saya akan memberikan contoh layanan konseling individu. Apa sih pengertian dari konseling individual? Baik, konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseling mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita konseling. Konseling individual ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Teman-teman, di sini saya bersama klien saya. Nah, klien saya ini mempunyai anak. Anaknya itu sangat susah untuk makan. Klien saya ini tidak tahu apa penyebab anaknya susah makan. Apa saja penyebab anak susah makan? Baik, di sini ada beberapa penyebab anak susah makan, yaitu 1. Menolak makan. Bagi anak, makan adalah keterampilan yang baru dikuasainya. Memilih makanan apa yang ingin ia masukkan ke mulut menjadi hal yang sangat penting. Tidak heran lagi bila sebagian anak bisa melahap habis makanan yang disediakan oleh orang tua pada hari pertama, tetapi menolak pada keesokan harinya. Ketika pikiran atau minatnya berubah, selera makannya pun bisa ikut berubah. Yang kedua, hanya memilih makanan tertentu. Untuk balita, mengonsumsi makanan padat adalah hal atau kemampuan yang baru bisa ia lakukan. Oleh karena itu, diperlukan waktu agar mereka terbiasa dengan ragam warna, rasa, dan tekstur makanan. Saat ini, anak juga bisa belajar untuk makan secara mandiri, termasuk makanan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya. Yang ketiga, hanya mau makan cepat saji. Makanan siap saji umumnya banyak mengandung garam, gula, dan lemak atau kolesterol dan rendah akan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral. Jika dikonsumsi berlebih, makanan tidak sehat ini bisa membuat anak lebih beresiko mengalami diabetes, kegemukan atau obesitas, dan tekanan darah tinggi. Kemudian yang keempat, tidak mau makan setelah kemarin banyak makan. Hal ini sangat umum dialami oleh anak usia 12 bulan hingga 3 tahun. Ada kalanya selera makan anak tampak besar, kemudian terjadi sebaliknya di keesokan hari. Hal ini sangat wajar terjadi. Yang kelima, makan satu jenis makanan saja. Bukan hal aneh jika tiba-tiba anak susah makan selama berhari-hari atau hanya mau makan satu jenis makanan saja. Salah satu alasannya adalah anak tidak tertarik dengan makanan baru yang rasanya belum dikenalinya. Kemudian yang terakhir, tidak mau makan makanan favorit secara tiba-tiba. Bunda mungkin bingung saat si kecil tiba-tiba menolak jenis makanan yang biasa lahap dia santap, atau tidak lagi mau minum susu yang biasa dikonsumsi setiap hari. Bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa cara mengatasi anak yang susah makan, yaitu 1. Berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering. Memberikan anak makanan dalam porsi besar saat dirinya sedang susah makan tentu membuat ia hanya bisa makan dalam porsi sedikit. Bahkan, anak mungkin semakin susah makan karena enggan untuk menyentuh makanannya. Yang kedua, buat waktu makan yang teratur bila anak susah makan.
Sebaiknya biasakan anak untuk makan 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan di antara waktu makan utama. Kemudian yang ketiga, sajikan makanan dengan tampilan yang menarik. Mensiasati sajian makanan juga bisa menjadi jalan tempuh sebagai cara mengatasi anak yang susah makan. Jika selama ini Anda terbiasa dengan memberikan anak makan dengan tampilan biasa, kini cobalah cara lain untuk menyajikan makanan. Yang keempat, variasikan makanan dengan beragam rasa. Selain itu, saat menyajikan makanan selingan di siang hari dan sore hari, Anda bisa menawarkan rasa makanan yang gurih dan buah-buahan yang manis. Terkadang, Anda tidak mau makan karena bosan dengan rasa satu makanan yang itu-itu saja dan ingin mencoba rasa makanan lain yang baru. Yang kelima, variasikan dengan makanan favorit anak saat susah makan. Saat anak sedang sakit dan tidak mau makan, Anda bisa memancing nafsu makan anak dengan memberikan makanan-makanan kesukaannya. Campurkan makanan favoritnya dengan jenis makanan lain agar asupan nutrisi anak lebih beragam. Kemudian yang keenam, hindari memberikan minum saat makan. Banyak anak sering minum di tengah-tengah proses makannya dengan alasan seret atau haus, padahal kebanyakan minum justru dapat membuat perut kembung sehingga hanya makan sedikit. Yang ketujuh, perkenalkan makanan baru secara perlahan. Kadangkala, kondisi anak susah makan dikarenakan ia belum terlalu terbiasa dengan makanan yang Anda sajikan. Yang ke-8, libatkan anak dalam cara yang menarik. Berbagai kegiatan menarik yang berhubungan dengan makanan bisa menjadi ide bagus sebagai cara mengatasi masalah anak susah makan. Sebagai contoh, Anda bisa mengajak anak bermain mainan anak perempuan seperti bermain masak-masakan atau mengajak anak untuk menyiapkan makan bersama. Kemudian yang ke-9, buatlah waktu makan senyaman mungkin. Cara lain yang juga bisa Anda coba untuk mengatasi anak yang susah makan yakni mengundang beberapa temannya ke rumah untuk makan bersama. Ini karena anak biasanya akan makan lebih banyak saat bersama dengan teman-temannya. Kemudian yang ke-10, jadilah panutan yang baik untuk anak. Memberi contoh yang baik pada anak bisa menjadi salah satu cara mengatasi anak yang susah makan. Saja yang harus dihindari saat anak susah makan. 1. Memaksa anak untuk makan. Jangan memaksa anak habiskan makanan atau mencoba suatu makanan baru jika memang belum siap. Bukan tidak mungkin paksaan yang Anda berikan malah akan semakin membuat anak susah untuk makan makanan yang telah disediakan. Sebagai gantinya, usahakan untuk tetap bersikap positif pada usaha anak. Yang kedua, membuat anak terpaksa menghabiskan makanan di piring. Setelah anak merasa sudah kenyang, jangan paksa ia untuk terus menghabiskan sisa makanan di piringnya. Semakin anak dipaksa untuk menghabiskan makanannya, semakin susah anak untuk makan. Memaksa tidak pernah menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pada anak. Itulah mengapa ada baiknya untuk memberikan porsi makan sewajarnya pada anak alias tidak terlalu banyak atau sedikit. Apa saja sih jenis-jenis vitamin yang bisa menambah nafsu makan anak? Baik teman-teman, di sini ada 4 jenis vitamin menambah nafsu makan anak. Yang pertama, kurkuma plus. Yang kedua, minyak ikan. Yang ketiga, Fitcom. Dan yang terakhir, thiamin vitamin B1. Baik teman-teman, itulah contoh layanan konseling individual dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.